Timnas Indonesia U23 memang kalah dari Vietnam. Tapi skuad Garuda tak perlu meratapi lama-lama karena laga kedua sudah menanti. Indonesia menghadapi Vietnam pada laga perdana grup cabang olahraga sepak bola SEA Games 2021 di Vetri Stadium Puto Jumat 6 Mei 2022 lalu. Indonesia memang berada di bawah tekanan Vietnam sedari babak pertama karena tidak mampu membuat satu pun shot on target. Masuk di babak kedua, Indonesia tetap tak bisa melawan. Alhasil, Vietnam dengan mudah menggelontorkan 3 gol yang dibuat Nguyen Tin Linh di menit ke-54, Dung Do Hung di menit ke-73 dan Lee Van Do di menit ke-37. Timnas Indonesia kalah 0-3 dan sementara tertahan di posisi ketiga klasemen grup A. Hanya lebih baik dalam selisih gol atas Timor Leste yang dibantai 0-4 oleh Filipina. Bukan awalnya yang diinginkan Indonesia, tentunya mengingat persaingan di grup begitu sengit. Hanya ada 2 tiket semifinal sehingga kekalahan tentunya akan menyulitkan langkah tim merah putih. Meski demikian, Indonesia diminta tak berkecil hati karena masih ada 3 laga yang bisa dimenangi demi merebut tiket lolos tersebut. Oleh karenanya, Indonesia punya waktu cukup untuk memperbaiki kekurangan di laga pertama ini demi meraih kemenangan. Dan pada laga kedua nanti, Indonesia akan menghadapi Timor Leste pada Selasa 10 Mei 2022. Sudah 2 tim yang terdegradasi dari Premier League musim 2021-2022. Setelah Norwich City, kini giliran Watford yang menyusul. Watford resmi menjadi tim kedua yang degradasi dari Premier League musim ini setelah kalah 0-1 dari Crystal Palace di Selhurst Park pada akhir pekan. Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak oleh Wilfried Zaha lewat titik putih di babak pertama. Watford juga menyudahi laga minus 1 pemain usai Hansane Kamara mendapat kartu kuning kedua di menit ke-68. Dengan hasil tersebut, Watford kini terpuruk di posisi ke-19 dengan 22 poin dari 35 laga. Unggul 1 poin dari si juru kunci Norwich City. Agar kegagalan menjuarai Liga Champions tidak terulang lagi, Manchester City kabarnya ingin belanja besar-besaran di bursa transfer musim panas. Hanya saja, Manchester City justru diterpa isu tidak sedap karena pelatih mereka yakni Pep Guardiola mengisyaratkan untuk hengkang. Pep Guardiola merasa frustasi karena sejak kedatangannya di Etihad Stadium pada 2016 lalu, ia tidak kunjung bisa mempersembahkan trofi Liga Champions untuk City. Padahal trofi si kuping besar adalah satu-satunya trofi dengan gengsi besar yang belum ada di lemari piala Manchester City saat ini. Ia beranggapan jika dirinya tidak cukup hebat untuk memimpin sebuah tim meraih sukses di ajang paling bergengsi antar klub Eropa tersebut. Kami ingin mewujudkan mimpi itu, namun mungkin aku tidak cukup hebat. Tidak ada yang tahu apakah hasilnya akan berbeda jika pelatih dan pemainnya pun demikian, ujar Pep Guardiola seperti yang dikutip dari Sky Sport. Tak ayal, komentar Pep Guardiola tersebut membuat masa depannya jadi bahan spekulasi oleh media-media Inggris. Mungkin ex-pelatih Bayern Munchen tersebut merasa jika sekarang mungkin saat yang tepat untuk meninggalkan Manchester City. Kontrak Guardiola sendiri bersama Manchester Biru masih tersisa selama 1 musim lagi, namun bukan rahasia jika ia punya impian untuk melatih tim nasional di kemudian hari. Guardiola tergoda untuk bisa menukangi negara dari Amerika Selatan karena ingin merasakan pengalaman berkompetisi di ajang Copa America. Brazil yang merupakan raksasa di zona Amerika Latin kabarnya siap menawarkan kontrak untuk manajer pelontos tersebut mengingat nahkoda terkini mereka, Tite, mungkin bakal mundur setelah Piala Dunia 2022 nanti.